Gimana kemarin? Kegusur nggak? Alhamdulillah, kalau ya? kegusur enggak. Nggak. Banjir di rumah, Mang. Iya. Kalau musibahnya gua terima, Mang. Kan Ya, KBG musibah mah nya tarima, gitu teh Allah datangna. Cuman kan ada sebab akibat. Pertanyaan gua kalau teh, isu tentang Ridwan Kamil tiba-tiba punya simpenan gimana tuh, Bang? Tapi ngomong-ngomong seniman tadi. Sia Ariel apa ada Ahmad Dhani? Tetap harus diseluputkan. Mentah nih kopinya. Ya, Capruker. Akar rumput, bro. Sakara ragok deui. Anyar deui asup ka tempat ieu. Cager Mang anjing goblok. Alhamdulillah. Kadang-kadang aing keur ningali ieu aya cemilan anyar aing teu nyaho ieu naon. Aduh sia. Nah make cemilan anyar. Eta tuh. Oh. Udah bebek. Iya, ente nanti update mah ya. Lain ya, Mang. Naon? Aing goblok kos di kerajaan singgasana. Oh, teu bener. Iya bener ya, teh bener. Bener. Bener ya, lumayan. Kawan si Ali mah. Astagfirullahaladzim. Saya kemana wae sih? Ente main sinetron segala nyaho dianjuk goblok deh. Depan aing mah kanyahoan artis sibuk sinetron. Aisyah kan mantan artis. Masih mantan aku. Oh. Aduh. Aduh aing gila pisan. Ini teman-teman ngacapruk. Banyak yang tertinggal loh kita teh ini. Betul banget. Teman-teman ngacapruk deh pasti rindu pisan lah sama kita berdua ini. Pasti bersama saya Dam and Dumber. Saya kenal saya tadi kudu si aing geus. Aing geus gue udah bilang berapa kali itu jangan dicukur. Mang. Nyaho tuh, Mang. Jangan. Masalahna barodas, Mang, leuheung mun barodas kabeh. Jadi barodas saeutik-saeutik teh ngatung, Mang. Wis, Mang. Jadi ngomong-ngomong, yes. Keren nih. Ini dari mana ini ya? Ini dari Nalasari Abon. Berarti sih? Nalasari Abon. Ya. Alhamdulillah geus asup deui cair. Cair deh ya. Gelo kakaraknya mulai. Langsung. Sorry ya, nih makanya nih ya yang lain nih. Sok buru gerak cepet masuk. Pokoknya kita baru syuting aja udah ada yang masuk lagi. Edan tuh coba. Makanya gue tuh gue mah cuma mau nanya nih sebenarnya gimana nih RUU TNI. Aduh anjing RUU TNI. Mang, jangan dulu ke RUU TNI. Apa dong? Kita sudah ketinggalan sejak lama. Kaget gua. Tar dulu, Mang. Lu gak siap dong buat Gak siap. Tadinya aing bridgingan anak, kenapa Pertamina aja gak kita bahas? Edan, nepi ka Pertamina, nepi ka pajak, orang ketinggalan nih Mang ya. Edan saya, ini banyak ini. Banyak sekali yang kita nggak berani bahas. Sampai Bang BJB, Mang. Kunaon BJB? Aya we pokoknya. Gue ketinggalan lagi, kenapa BJB kenapa? Ketinggalan, ini kan kerame gitu, katanya ada yang korupsi gitu kan di Bang BJB. Anjing gue gak tau, betul. Beritanya hilang, kalahnya sama cewek. Aduh. Eta Bang, edan saya ketinggalan gitu. Siapa anjing? Ketinggalan berita. Aing barusan ngelempar apa dia ditolak. Dan ngelempar juga yang ke gue teh anjir. Enggak, gue mau nanya gini. Kita satu-satu. Oke, satu-satu. Salah ketinggalan lila salah ya. Gimana kemarin? Kegusur enggak? Alhamdulillah, kalau kegusur enggak. Banjir di rumah, Mang. Iya. Gue mau nanya. Kalau banjir iya, Mang. Kita ke belakang sebentar nih. Waktu banjir gimana itu? Kan gue ngeliat di Instastory lu sadengkul ya. Agak sepinggang lah. Eta biasa, sepinggang Mang. Sepinggang lu? Sepinggang. Itu sepinggang. Kalau musibahnya gua terima, Mang. Kan KBG musibah mah nya tarima, gitu teh Allah datangna. Cuman kan ada sebab akibat. Ya, sebab akibat dan dampak. Ya. Nah, dampaknya itu ketika ada salah satu destinasi memang harus cek sebabnya kali. Nah, sebabnya ada destinasi, dia bangun secara destinasi wisata tapi bangunan anjing leuheung lamun alus mah warna-warni teh ning. Warna-warni maksudnya kan ieu teh hijau, ai puncakna hijau gitu katingali gitu warna-warni gitu. Anjing saya mau naik ulin mah kadupan we goblok gitu. Tapi memang alhamdulillah. Tapi jujur secara desain enggak ya? Enggak banget.
Tapi udah Secara kan desain memang agak, aduh kenapa gini sih bentuknya gitu ya. Agak kejauhan dari kata keren ya. Iyalah gitu. Atau tapi memang kita husnuzon aja, mungkin sengaja segmennya yang dikejar yang nggak ngerti keren mungkin. Oh iya, nanya cek cara ieu mah jadi passionnya meureun ka dieu gitu ya. Terus biar kelihatan beda begitu. Padahal itu cocok. Cocok. Tapi emang mutlak gara-gara itu. Kalau gua pribadi yang menganggapnya itu adalah mutlak. Karena itu dampaknya itu. Karena kan itu kan resapan, Mang. Taruh. Rumah lu itu kan abis Taman Safari kan ya? Kalau itu ada kan rumah gua banyak, Mang. Wow. Miskin sombong nih. Ya maklum lah pengangguran. Enggak bener kan? Posisinya setelah Taman Safari kan? Sebelum. Emang sebelum lu bukannya sesudah ya? Sebelum, rumah nyokap gua, Mang. Rumah nyokap gua. Jadi rumah nyokap gua itu sebelum kayak sesudah. Iya, sesudah. Kalau dari arah Bogor. Iya. Ya, sesudah. Dari Bogor tuh sesudah Taman Safari kan. Taman Safari. Kerendam nih. Kerendam. Sebenarnya yang mau gue bahas itu gini. Itu kan udah di atas. Rumah lu tuh udah di atas. Nah, mungkin kalau posisinya ini kan rumah gua udah di atas nih ya. Nah, posisinya yang tadi warna-warni teh ngabangunna di belah dia sancan urang aman meureun aing. Ini mah ngebangunnya lebih atas lagi, Bang. Enggak maksud gua gitu. Ini kalau di tempat lu udah banjir. Alhamdulillah di Bogor, Jakarta teh katang tuyungan kene ku Gusti Allah gitu, masih kejaga sama Tuhan untuk tidak lanjut ke bawah itu. Logikanya kan gini ya, ini mah logika bodoh aja ya gua ya. Taman Safari udah di atas, sekarang posisi lu di atas Taman Safari, banjir. Bagaimana sepinggang. Bagaimana ke sini kan gitu. Alhamdulillah kota Bogor nggak kena, Mang. Bekasi sakieu. Iya. Itu, Bro. Itu gua kan ya. Temen gua tuh di Bekasi waktu pas banjir itu rumahnya biasanya lantai 2 tempat ngungsi. Iya mah lantai 2 ge geus beunang. Pas kamari teh. Soalnya memang parah lah. Waktu itu ada mangkos genangan-genangan itu ya hal yang wajar lah. Mungkin ada got mampet atau naon gitu kan hal yang wajar. Dan itu kemarin tuh parah. Jembatan-jembatan badag gitu yang gede. Pejet, Mang. Beberapa jembatan. Iya gue lihat itu di beritanya. Hancur. Jembatan apalagi air naik apa iya, gitu. Apalagi jembatan kecil. Nah itu yang terhitung kan hanya beberapa gitu. Padahal masih banyak lagi, Mang. Berarti ini setelah diratakan. Alhamdulillah. Kemarin kan sempat hujan gede terus. Iya hujan gede. Itu dampaknya. Alhamdulillah, Mang. Karena kan satu resapan airnya bener ada. Iya. Kalau kemarin ya kan konblok. Oke, di konblok. Resapan air ada cuman hanya beberapa persen sih. Iya benar. Lamun cek cara logika teh mah cai, lamun kana tanah klek langsung lah gitu. Tapi lamun kana konblok ngalir lah gitu tah. Iya. Ada baru kan gitu ruang mengalirnya lebih banyak. Ruang mengalir lebih banyak tah eta, Mang. Berarti apa yang dilakukan sama KDM lu dukung ya? Bapak aing, oke lah, dukung. Lu dukung ya? Dukung banget atuh. Dukung banget, memang itu hajat hidup orang banyak, Mang. Iya sih. Oh iyalah gitu. Ya terlepas misalnya kita tidak mendukung siapapun secara politik ya. Ya, bukan lagi promoin siapapun, cuman tindakannya KDM belakangan ini menurut gue sih oke sih. Iya. Menurut kan gue oke lah. Kacamata masyarakat itu terlihat pemimpin itu seperti itu, Bang. Iya. Sok wegra. Iya sih. Iya dan ya benar kok. Tindakannya bagus satu ya, aksinya nyata, kelihatan mata, terus tidak mudah-mudahan tidak sekedar pencitraan ya. Oh harus konsisten tuh. Iya mudah-mudahan ya. Soalnya kan banyak juga yang bilang ini sekarang doi lagi bagus-bagusin aja nih gitu. Ya walau alam sih, memang yang udah-udah juga ada yang begitu. Mudah-mudahan KDM enggak ya, mudah-mudahan. Terlepas itu deh. Sama satu lagi, mungkin karena jomblo juga kali ya. Jadi ngarudat. Jadi ngenahan bagi-bagi duit nah jomblo. Enggak nanya dulu, enggak izin dulu. Enggak nanya dulu, enggak izin dulu. Tengah jatahan. Ya. Enggak tiba-tiba nambah ya. Iya, enggak tiba-tiba ada yang nuntut minta dibiayain hidup. Yang eta saya jero sih eta mah goblok ulah gitu-gitu. Teh inget tah KDM ieu tah. Enggak. Kan itu mah bukan KDM. KDM mah enggak. Justru maksud gua KDM mah aman, tidak ada yang tiba-tiba nuntut gitu. Oh iya, kalau yang nuntut mah ada yang sebelumnya biasanya. Ya, terus gimana? Yang gua lihat dia itu misalnya eksekusi, tapi bukan eksekusi duluan, Mang. Dia kasih solusi dulu, Mang. Yang gua lihat ya, maksudnya gua lihat, tapi terlepas itu gua nggak tahu juga kan. Yang gua lihat aja. Solusi heula,
kumaha gitu, karek eksekusi. Dan itu memang terjadi. Ya. Ya entah itu waktu itu daerah Puncak ataupun yang di Bekasi. Kemarin lu milih dia gak? Jujur. Wah, iya dong. Gua enggak gua. Wah. Gua gak milih dia gua kemarin. Lu nanyanya salah sih. Gua bersyukur. Lu nyoblos gak gitu? Enggak. Iya, maksudnya. Oh ya lu nyoblos gak? Nyoblos, gue coblos semuanya. Iya sama gua. Kan biar adil. Maksudnya gue lebih seneng gini sih, nggak dukung tiba-tiba jadi, terus begitu jadi, wah alhamdulillah jadi dia gitu. Maksudnya karena gue pengen ngasih tau sama yang nonton ya, para Capurkers ya, demi Allah ini bukan sedang mensupport, bukan sedang membranding, bukan sedang mendukung KDM, nggak, bahasan ini nggak. Gue sama sekali tidak, sama sekali demi Allah nih, udah pengucap demi Allah tidak. Cuman gue akhirnya mengakui. Setelah gue ikutin belakangan itu, gue mengakui bahwa memang tindakan dia nih tindakan yang baik gitu, tindakan yang bagus, tindakan yang oke gitu. Kira kadang mang kagok aslina anjing deh ya goblok kursi. Aing model diukna rek kumaha ya teh. Aing jauh-jauh aing mah. Kagok mah. Kieu we aing lila teh ka dieu teh jadi kumaha. Aing mau kasih Ali, tong kieu. Si Ali teh nurut. Biar bagus cenah mah. Bagus tapi teh nyaman kan. Goblok aing. Emang Ali anjing nih marahin. Gila lu Li. Gue settingannya gimana duduk gua gitu. Jadi emang. Ini kita nggak kita banget ini. Aing men gila. Next episode ganti kursinya. Gue juga nggak setuju nih, jangan pakai kursi ini, nggak pas. Jadi ya balik lagi gue sih tidak mendukung Dedi secara politis ya, cuman gue ketika tidak dia bekerja gitu. Kinerja dia sekarang teh ngelihat oke ya gitu, maksudnya bagus. Dan bukan hanya wacana, Mang. Ketika misalnya dia lamun cek cara ya mah pan fatwa itu fatwa lah gitu, kayak gubernur misalnya dia berbicara lu bongkar itu udah fatwa ya. Jadi langsung eksekusi Mang. Iya benar. Jadi nggak nunggu lama administrasi itu iya walila ya. Ada yang gua nggak setuju tuh. Apa tuh? Angkot diliburin nggak setuju gua. Oh iya angkot diliburin ya itu nggak setuju gua sepaham alasan lo apa? Ya kan banyak masyarakat yang memang tidak punya kendaraan pribadi buat silaturahim dan lain-lain. Paling tidak mestinya ditata bukan dikosongin gitu. Betul. Kalau biar nggak macet mah diatur aja. Iya, soalnya jadi pada faktanya aya angkot tetap macet di puncak mah. Iya. Nggak tepat gitu kalau angkotnya ditiadakan tuh nggak tepat. Lagian di lebaran juga kan orang mau silaturahim. Itu gue tidak setuju, tapi ya itulah manusia juga ya, ada yang sempurna, ada yang pasti ada ketidaksempurnaannya lah ya. Oh iya pasti kan itu jadi bahan pelajaran juga, nanti pengalaman buat ntar-ntarnya. Mungkin diapain namanya? Ya karena kan ya gue bilang tadi ketika angkotnya memang sudah diliburkan gitu, tapi akhirnya tetap traffic mah tetap macet ya? Tetap macet gitu. Ya tapi kan angkot akhirnya nggak jadi diliburin kan kemarin? Sebagian, jadi ada sebagian memang dia geus we wagah dah. Udah geus narima duit kan. Aya oge nu akal-akalana pas ditanya gitu. Oh iya mah keluarga pan. Oh gitu. Aya oge gitu. Mau dulur mah gitu. Buka mobil abi mah narik gitu ya. Terlepas itu mah enggak wae lah itu mah kan udah haknya dia dan memang dia perlu lebih memungkinkan gitu. Sebetulnya KDM juga bagus. Dia ngeliburkan bukan hanya ngeliburkan, tapi ada lah sisi baiknya untuk ngasih kompensasi. Kompensasi gitu. Oh eta gelas mahal teh nya? Iya. 2 jutanya mah. 30.000. Gitu. Jadi ya harapan gue sih mudah-mudahan nggak pencitraan ya. Maksudnya karena memang tidak bisa dibilang nih KDM nih baik atau tidak di sekarang nih nggak bisa. Ya kan baru nih ya kan. Baru belum 3 bulan. Belum 3 bulan ya? Belum 3 bulan. Ya kita lihat setahun 2 tahun ke depan gitu kalau emang oke terus sih ya. Iya. Semoga sih konsisten maksudnya. Mudah-mudahan. Ya karena ini terlihat jadi akhirnya jadi acuan buat pemimpin-pemimpin daerah yang lain juga. Bagaimana caranya orang teh aing mah eleh ke KDM. Banyak ya, gue ini sih banyak terobosan-terobosan yang solutif menurut gue. Jadi kayak pajak, pokoknya pajak kendaraan yang belum dibayar apa segala macam disita negara ya pokoknya itu barang. Kalau nggak dibayar pajaknya. Iya. Tapi berbarengan dengan solusi pemutihan. Jadi ada tanggung jawab yang tetap harus dilakukan oleh masyarakat. Iya. Ada kebijakan juga yang dikasih sama pemerintah. Jadinya enak tuh. Yang itu gue bilang, dia kasih solusi dulu, baru dia eksekusi gitu. Nah, itu juga menguntungkan banyak akhirnya. Jadi kemarin gue lihat secara datanya emang yang ketika dia bilang, kendaraan yang bermotor yang ada di Jawa Barat, pokoknya mau berapa tahun pun
yang penting dibayar dia hanya 1 tahun dan pemutihan kan gitu. Terus dia harus berpajak lagi gitu. Oke. Terus berbondong-bondong lah. Dalam waktu 1 jam, kalau nggak salah ya, dikoreksi aja kalau salah gitu. Kalau nggak salah, 1 jam itu udah mencapai pajak bermotor tuh 4,5 M. 1 jam. 1 jam. Itu Jawa Baratnya. Berarti selama itu lo baru tuh bala layar ya? Tapi kan itu akhirnya mau pada bayar. Iya akhirnya. Akhirnya pada bayar. Ada tindakan tegas, Ada tindakan tapi berbarengan tegas. dengan kebijakan untuk meringankan. Betul. Betul. Kalau nah yang menjadi pertanyaan sebenarnya, si Strawberry kumaha? Saha? Si Strawberry? Strawberry teh aing sih eta teh aing teh nyawa goblok teh. Galak ya. Ya nu mana ya sok ngalak sok ngalak. Enggak, maksudnya kan yang di bawahnya mah kena ya. Kenapa Strawberry teh masih jag-jag gitu? Aing kela ya sih ya. Anu mana sih eta? Eta Strawberry. Oh, Strawberry. Anu diliwat. Goblok. Si eta balik deh anu diliwat. Goblok. Saya teh segala rada beda ya. Spesial lah. Spesial emang runutannya lebih panjang kayaknya ya. Tapi kemarin sih katanya udah ada pembicaraan sebetulnya secara bangunan untuk di sana waktu rindu alam itu memang udah izinnya kan udah ada Mang. Oh emang itu sesuai. Kalau itu mah ya sesuai. Cuman persoalan sekarang itu kenapa sih dibangun 3 lantai? Nah itu mah. Oh. Karena kalau memang dari dulu juga kan. Mestinya mah ke bawah ya jangan ke atas ya. 3 lantai. Sianyeun gorong-gorong kan. Liwat got ya. gitu Mang, tapi itu jangan lah itulah. Alhamdulillah sih. Gitu. Belakangan tuh memang ya kita banyak sih ketinggalan berita-berita ya, tapi satu sisi lain gue bersyukur sih kita nggak bikin konten di momen-momen itu. Soalnya agak serem ya. Udah aing ge dicirian. Oh, ya, tapi yang paling lagi seru sekarang ada nih. Naon? Yang Najwa Shihab teh datang ke Komisi 3 teh tuh. Oh iya, itu karena apa ya enggak orang sia kieu camangnya si Najwa Shihab teh. Kan dia teh kieu ya mangnya. Dia teh vokal gitu biasanya. Sekarang teh kayak diparemin gitu. Nah hanya ya, tapi banyak masyarakat yang taunya ngehnya tuh kalau dia diam, bukan didiamkan. Nah hanya. Maksudnya ya kan waktu ya pemerintahan sebelumnya gitu. Jadi gini, takut gue jawabnya. Keras teuing anjir. Bangsai. Gini. Enggak, lu tau enggak ya yang Najwa Shihab datang ke kantor Komisi 3 yang belakang. Nah, kalau itu gua enggak tahu itu, Jadi datang, tapi cara si Komisi 3 ini menjawab teh asa kurang enggak keren lah menurut gua gitu. Bos, gini gitu dia. Oh, bahasanya santun lah gitunya. Bahasanya tuh kayak ofensif banget gitu, antara ofensif sama merendahkan. Kalau kata gue, kalau sebagai yang awam nonton mah gue asa maneh kunaon gitu, asa keur jelema ngambek jadinya gitu. Cara menjawab teh. Enggak tahu ya beritanya. Enggak tahu gue beritana aduh aing nanti geura nonton geura. Kan nontonnya. Nanti nonton. Nih kita nonton dikit ya. Ininya ya. Kita nonton. Jadi intinya obrolan ini teh panas banget ya. Terus cara si Komisi 3 ini ngejawab tuh kenceng bapernya gitu, kerasa banget bapernya gitu. Orang ditanya kemana jawab kemana gitu. Iya. Enggak sesuai. Pertanyaan gue ke lu teh, isu tentang Ridwan Kamil tiba-tiba punya simpenan gimana tuh Bang? Lu tahu nggak formatnya konspirasi? Sorry ya. Hantem ti ieu teu beunang, hantem ti ieu teu kulendir beunang. Tapi bener lucu. Tapi Indonesia itu kan punten ya. Presiden pertama kita juga dia mengatakan bahwa konspirasi itu yang paling efektif adalah sama wanita. Itu paling efektif, Mang. Perlendiran ya? Oh, perlendiran. Ieu teu beunang ku awewe jeblag. Goodbye my love. Tapi gini, nih. Yang menarik adalah lu ngerasa nggak
belakangan ini ya, pemimpin-pemimpin kita tuh cara komunikasinya tuh asa gak keren. Iya. Ya gak sih? Hampir merata nih. Betul. Hampir merata nih. Kesalahan-kesalahannya menjadi sebuah tontonan gitu yang saat ini menjadi tontonan, responnya teh juga nggak elegan. Anjing rima tuh bagus tuh. Kesalahan yang menjadi tontonan kemudian direspon dengan cara yang tidak elegan. Tapi perasaan mang ada henteu ayeuna hungkul mang. Nah, tapi kalau sekarang vulgar banget, maksudnya ngerti gak sih lu? Iya. Kayak masa sih di level lu cara jawabnya gitu. Itu tuh sekarang jadi tontonan banget. Maksudnya harusnya lebih ke kelakuan yang begitu atau cara seperti itu atau sifat-sifat seperti itu mungkin memang sudah terjadi dari kemarin-kemarin nih. Iya. Tapi menjadi tontonan yang vulgar secara gamblang itu sekarang gitu. Baru sekarang karena ayeuna ningali aing ih bareto mah asa penjahatna teh keren ya gitu. Gayana teh keren. Ayeuna mah asa mungkin si eta nu kitu aing nu era gitu. Biasanya mah kurang pasokan mang. Tapi mun pasokan mah mah geura. Moal mang. Mungkin ya. Mungkin kan enggak tahu. Kan kita mah asumsi aja. Lu gitu. takut gak sih? Lu takut gak sih dengan kondisi negara yang kayak sekarang? Kalau gua takut yang gua sebetulnya gini ya. Gua akan jalani terus hidup ini. Iya ya. Kalau secara misalnya ya kita makan sebagai masyarakat kalau akar rumput mah ya bisa apalah. Biasa nu penting dahar. Aman. Ya. Dahar jeung abon. Popok kapake. Make abon. Janggu haneut make abon. Make abon. Mun eueuh sambel rawit dikeletus lah. Eta gitu. Bener. Kan ya kan kalau gue jujur soalnya semakin di sini teh gue jadi rada khawatir teh nih Mang. Maksudnya kayak banyak sih kudu keulang lagi kejadian yang sudah menjadi trauma besar negara ini gitu. Dan pasti maksud gue kayak kemarin kita bahas masalah megatrust Mang. Itu juga kan kalau kita takut itu benar-benar takut Mang. Kamari pas gempa eta pan ngariegna kos kumaha Mang. Wah, deket amang di titikna. Iya, coba kumaha aku rewas itu. Oh pisan, orangnya di imah kuat ngageder tuh. Iya. Buletak gitu. Nah, itu kan kayak seperti itu tapi kalau kita takutin ya bener-bener takut. Cuman kan kita harus jalanin. Benar. Belum megatrust, belum lagi inflasi, Mang. Benar. Inflasi kan sekarang gila-gilaan anjing gara-gara Trump-nya. Tolong. Si Trump gini Trump. Kieu maksud aing Mang. Jadi kieu Trump. Sasia nu perangna jeung Cina anjing ulah ngabawa Indonesia gitu. Siapa sok top pupuh sih nya. Aing kemarin nonton film tentang hirup sia emang sia rada roke sih. Nonton deh mah Trump ya. Aing kemarin nonton film sia geus teh. Nonton si filmna. Oh acan. Oh sia kudu nonton. Oh eta emang roke sih anjir kalah gua. Film si Mang Trump ya. Si Mang Trump ya. Jadi kieu Trump maksud aing setan mun bareto zaman sia ngora ya. Emang ngobrol kasih Trump aku make Sunda. Setan artina Sunda. Ngerti Sunda mana? Ai ente kan hirup teh geus kolot teh nanya. Mun bareto mah zaman ngora meureun sia hirup kanu obsesi hungkul mah geus lah aing oke lah ya. Oke-nya. Eta mah kan sia geus kedeung deui pae nya. Geus pernah kaselebat ku pelor tah ceuli sakali. Untung teu beunang ge. Masalahna ya pas ente ngaganggu Indonesia mah lain ku pelor ku sumpit anjing sia ku sumpit sia nya cak belah dia. Ana nipu hirup sia bro. Kadang-kadang teu sak ku sumpit sia, kadang-kadang keluar baterai sana ieu. Ripuh pasti sia. Ripuh. Kan can pernah meureun sia ngarasaan disantet diasupkeun ka galon ka jero beuteung. Kitu Trump. Tong rudet geura Trump sia. Aduh. Tong rudet eta. Ai sia teh kan boga tanah di Indonesia. Di deket lembur aing geus aya tanah sia. Di hareupeun ngaran batur, tapi tilu parapat ka tukang teh ngaran sia di dinya. Trump. Cik atuh Trump lah. Nah, kembali lagi lah misalnya takutin secara ekonomi kita juga maksudnya banyak sekali. Kabur aja dulu. Sia nepi ka kitu. Goblok ya sia. Saha sia tetenya aya tah ting ting aya bintangan. Aya bintangan kabur aja dulu. Kabur aja dulu. Mun sia kumaha? Aduh goblok. Tapi aing menurut aing jujur ya, aing jujur. Mun geus rudet-rudet teuing mah kabur lah karena gebat urang puguh ka sekalian gitu. Tolong. Ka sekalian. Lamun aya masalah di negarana, mun aya masalah di negarana banyak tuh tanggung jawab edan segan. Gini buka iya sih. Goblok. Kumaha yang hareupanna rudet Bang, Mang. Masalah kalau gue tuh kan mikirnya tuh ke masa depan anak-anak gue, aduh oh iya. Kumanya ke hareup kitu.
Betul Mang. Melihat kondisi yang ini aja kita ngobrol teh jadi para rubuh teh gara-gara bener-bener tepuguh kondisina. Tepuguh kondisina. Satu aing non teh ngaranna teh. Punten ya Mang ya. Ya gua walaupun ya pengangguran tapi masih kene aya yang kita kelola gitu ya Mang ya. Aing mikir Mang. Gila. Dari anggaran di Pangkas teh. Kurang ningali ka Bogor, tiba-tiba ada 2 hotel bintang 5 kolab. Bagaimana dengan kos aing pengusaha kecil tuh caknya receh. Tapi kalau ditakutin Mang, orang bisa ngedrop. Oh iya sih. Kalau ya gue sih prinsip hidup gini, rezeki mah di Gusti Allah. Luas Mang. Yang penting mah ikhtiarnya kita ada gitu ya. Nyari nafkah, keluar rumah, ngalangkah gitu. Tapi maksud gue tetap ada di pemikiran. Ya tetap kita juga harus tetap berpikir kan ya hidup. Oh harus. Bukan nggak percaya. Renglekan sia, goblok tas ieu tah. Syari. Apa non? Oh sok tarang ngarengkeun ini bener nih petuah nih. Gila lo. Si Mehong mah hese. Maksud aing teh, duh gitu. Kumahanya negara kieu pisan gitu. Pendidikan anak-anak tergadaikan ya. Terus amuracut. Masa depan juga semakin burem gitu. Jadi aing teh rada kumahanya. Lagu yang paling relate ya di zaman sekarang di Indonesia khususnya ya, kita bicara ya karena ini negara kita. Mau dibawa kemana? Eta lagu paling relate di zaman ini. Dibawa kemana itu? Hey, Jikustik. Lain. To Dead Squad. Arab. Ini lagunya Mang Stepi Item. Mang Tepi. Halo. Mang Tepi mah bagus. Ya mau dibawa kemana nih kita nih? Ya Allah, bingung. Masih kemana? Jadi beberapa kadi tidak gor kieu belum ada sektor yang jelas gitu. Jadi beberapa semua lini edan pokoknya mah edan-edanan gitu. Semua. Kayak kita lah sebagai seniman juga terombang-ambing akhirnya kan gitu. Mana honor sinetron can dibayar pana. Bener. Aing geus nolak job loba ya. Geus nolak job loba, teu cair-cair. Di penta asa aing nu salah, cai teh pan hak aing anjing, cai aing teh jero hatenya. Kos nu nyapir ya di dia. Jadi aing jadi aing nu ngemis aing teh goblok. Tapi ya sudahlah. Tapi mudah-mudahan gini Mang, ada perbaikan lah. Kalau gue sih berharap adanya KDM ini nih yang tadi kita bahas nih, mungkin itu jadi satu. Ya, paling tidak untuk Jabar lah. Paling tidak untuk Jabar itu awal mungkin mudah-mudahan konsisten. Kepemimpinan yang harusnya memang pemimpin, karena kan beda menengah ke atas dan menengah ke bawah. Iya betul. Kalau menengah ke bawah ngelihat KDM itu ya enggak sih pemimpin aing nu gawe kos kieu gitu. Benar. Dan gua nggak tahu pemikiran menengah ke atas kalau dengan keterbatasan mungkin ya. Iya. Intelektualitas kita. Betul. Sekolah kita nggak panjang misalnya betul. Yang kita mah yang paling jelas buat kita itu kan yang nyata depan mata ya. Betul. Tapi ngomong-ngomong seniman tadi. Sia Ariel apa Ahmad Dhani? Dua aing lebih kasih semi sama rangkir euy. Ahmad Dhani dong. Semi Ariel dong. Ariel berarti. Ariel. Sia kadang-kadang pertanyaan ente goblok aing mending kene Fikri Rahmat anjing Rahmat. Enggak, gua juga kita harus bahas ini nih. Iya. Menurut lu yang mana yang benar? Kalau menurut gua nih, kalau Ariel itu mungkin kan lu juga masih bermusik kan sampai sekarang. Masih kan. Jadi harus ada dua sisi nih. Nah, gitu jawabannya. Ariel bukannya sok kaya, bukan apa. Mungkin dia lebih ya sudahlah. Itu memang karya gua. Terus lo dinyanyiin juga lamun cek cara nyanyinya enggak lah bisa dinikmatin semua. Tapi tidak terpaku dengan material yang harus dikasih atau misalnya aya naon sih ngaranna teh lah gitulah. Kalau Ahmad Dhani mungkin karena senior modennya emangnya dia udah jengah gitu. Geus jengah anjing lagu-lagu aing di karaoke di naon terus tiba-tiba dibawain sama siapa kok enggak ada sih royaltinya padahal Ahmad Dhani itu geus beunghar pisan Mang. Maksud orang nah sih tadi compare aja kalau misalnya yang orang-orang lain anunya mawakeun kos mada-mada urang mah nyotin kudu mayar gitu dah. Da orangnya penikmat lagu manehna gitu. Tapi kan sebenarnya gini, kalau buat bayar itu kan yang bayar bukan pemusiknya harusnya. Penyelenggara. Kalau kita nyanyiin di kafe, kafenya emang harus ada setoran gitu ya.
kita akan membawakan beberapa lagu-lagu orang karena kita menggunakan jasa musisi di kafe kita buat reguler gitu yang cover lagu orang. Itu kalau ya, nah kalau gua responnya gini intinya. Enggak, satu lagi. Kalau mau sebelum dia menjas seperti itu, dia bikin dulu sistemnya mah. Benar, jadi sistemnya dibuat dulu, baru gitu kan. Kalau gua kan mah, sistemnya belum ada. Gua mah dari dulu mah, bukan dari dulu. Kalau gua ngelihat kasus ini, pertanyaan gua kunaon jadi seniman anu Garut sih? Kan musuh nate sistemna. Sistem. Lahir yang jadi penjahat itu bukan penyanyi, bukan pencipta lagu, tapi sistemnya. Ieu kunaon jadi penyanyi dan pencipta lagu nu Garut gitu maksud urang. Kenapa jadi kalian yang pada berantem? Kami ini seniman-seniman bodoh lah, ya anggaplah kalau seniman bodoh. Sambung gua bodoh mah kalau ngobrol jeung aing tolol. Gua enggak mau. Mun sia pinter sia moal di dia jeung aing. Bener. Karena sia ge goblok, katakan sia di dia. Alah sia. Anggaplah kita seniman yang tidak paham apapun, kita mah seniman kecil dan yang paling jelas mah kita makan pengagum kalian. Betul. Sekarang kami yang mengagumi kalian, melihat kalian berantem gini teh kami jadi bingung. Asa kumaha gitunya. Iya, asal dinu ningalina. Nah, jadi Garut sih. Padahal kita itu penikmat lagunya ya, penikmat lagu-lagunya teman-teman. Maksud gua mah ini tuh diperlukan oleh kalian semua. Udah nggak usah kaliannya yang berantem kalau mau mah sistemnya kita lawan bareng-bareng. Sistemnya benar gitu kan. Itu bukan kan sebetulnya dari dulu juga kan masalah royalti itu udah ada Mang kan. Dari dulu maksudnya udah ada. Cuman karena sistemnya nggak dipakai akhirnya seperti ini gitu. Iya. Kan wah dari zaman lagu-lagu nasahanya plus apa segala macam kan ada itu. Ripu, gombloh aja. Wah kalau dibilang gebiar-gebiar tuh coba. Oh edan-edanan eta. Kalau sistemnya bener gombloh tuh meninggal dalam keadaan kaya raya yang mungkin bisa nolongin banyak orang. Dia kan cari duit salah satunya buat membiayai dan membantu para pelacur bayar hutang kepada mucikarinya kan. Tahu gak lu? Nah, Gombloh itu salah satu musisi di Indonesia yang di saat dia sudah mulai masuk ke industri dan mulai dapat duit banyak dari panggung-panggung, itu sebagian duitnya kalau nggak salah sebagian. Tapi fix ada di googling dengan lu cari, dia tuh membagi-bagikan duit itu buat para pelacur salah satunya supaya nggak lagi ngelacur dan pelacur-pelacur yang terjebak dengan hutang-hutang itu bisa bayar hutang. Dibayarin sama musik aja gitu. Sama musik dia. Iya. Kebayang kalau sistemnya sudah bener, edan-edan. Barahajal mah nu katolong gitu kan, gitu kan ya. Ya, nah dari dulu sampai sekarang teh musuhnya kan sistemnya gitu. Nah di saat sistem ini mau dibenahin dan ada beberapa seniman-seniman senior yang mengerti sistem, yang mengerti pola, yang mengerti dan memahami bagaimana harusnya, kudu nama tong gelut. Iya. Kudu nama bergabung secara tertutup, jangan terbuka supaya kita tidak mencontoh hal-hal yang tidak baik seperti ini. Jadi sok ngarobrol, hayu kurang ngobrol, gelut, naon segala rupa, jangan dipertontonkan kepada kita supaya kita senimannya juga jadi gak pecah belah ke bawahnya. Jadi kita melihat bahwa contoh kita mah pada akur, kita nyontoh ke mereka aja. Atau mungkin bisa jadi karena lawan sistemnya bareng-bareng. Benar, bisa jadi begini. Antara seniman dan politisi dia tidak bisa dipisahkan. Iya, itu mah beda lagi ya ceritanya ya. Ya gue mah nggak tahu ya kalau kesitunya mah gue nggak tahu lah. Gitu tapi ya gue mah bicara kepada setiap individunya dari sisi dan sudut pandang senimannya aja. Iya. Gitu. Ya udah pokoknya Mas Dani aktif di politik sekarang misalnya ada Mas Dani, ada beberapa musisi-musisi lain yang sekarang aktif di politik. Nggak salah, gue juga sepakat sama Mas Dani bahwa seniman harus peka dan harus melek politik, gue setuju banget. Tapi memang ada bahasanya seniman itu kita mengkritisi sistem-sistem politis yang tidak tepat, yang tidak baik kan gitu. Iya. Nah tapi kali ini gue bukan mau ngomong sama sisi politiknya, tapi gue pengen bicara di sisi seninya bahwa ya gue ngerti yang Mas Dani omongin bener, emang gak salah gitu. Kalian harus gini-gini. Terus dari kubunya Ariel dan kawan-kawan gue juga ngerti gitu. Gue sepakat dengan statement-statement teman-teman. Cuma maksud gue jangan yang kayak gini jadi tontonan buat kita-kita yang lagi pada belajar, lagi pada mau ngerintis, lagi mau apa. Karena apa? Karena jadi bingung. Betul. Jadi orang berkesenian jadi rudet kieunya gitu. Karena lihat senior-seniornya kayak begini. Iya gitu. Dan yang kalau di mata gue jelas dan musuhnya mas sebenarnya bukan pemahaman kalian, bukan salah satu dari kalian, sistemnya benerin. Lawan bareng-bareng gitu. Betul, harusnya memang bikin tertutup, bangun sistemnya tuh yang benar gitu. Iya, jadi ini mah jadi pak kompor-kompor. Iya ngerasa benar yang tempat podcast di mana untuk menguatkan pembenaran dia.
Yang ini juga sama nih yang lagi dituntut. Datang ke podcast-podcast ternama supaya dapat dukungan bahwa statement dia benar gitu. Iya. Ujung-ujungnya yang kita tonton adalah paceng sindir-sindiran. Kan jadi siga nonton budak leutiknya terus ya. Tapi jangan-jangan pengalihan isu bukan? Assalamualaikum. Ketemu lagi episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beres ya, Mas. Beres. Tutup ya, Mas. Beres, tutup ya, Mas. Tutup ya, Mas. Tutup. Beres. Cut. Mau bener. Cut.